Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Menakar kesahihan sebuah hadis itu tidak sulit sebenarnya. Ada upaya melihatnya itu bukan dari sisi sanad, silsilah perawinya, tapi dari sisi matan, teks hadisnya itu sendiri. Memang dalam perjalanan sejarah belum pernah terjadi adanya pemalsuan hadis ketika Rasul masih hidup. Bahkan ketika Khulafaur Rasyidin masih hidup pun belum pernah terbukti adanya kasus pemalsuan hadis. Sehingga diduga pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib baru muncul orang-orang Yahudi yang ingin memasukkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut ada referensi dalam ilmu hadis yang mengatakan bahwa kasus pemalsuan hadis itu justru sudah terjadi pada zaman Rasul masih hidup. Dan di buku itu katanya itu yang menjadi asbabul wurud, sebab historis Rasul bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gara-gara ada di zaman Rasul orang yang sudah berani memalsukan hadis, maka Rasul dawuh, man barang siapa kadzdzaba yang sengaja dusta alayya kepadaku, terhadap aku, falyatabawwa, supaya mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya di api neraka. Itu yang dijadikan alasan bahwa ketika Rasul masih hidup sudah ada upaya pemalsuan hadis itu. Tapi sayang hasil analisanya tidak tajam. Kenapa? Karena hadis itu disampaikan justru ketika haji wada. Kemudian sampai sekarang belum ditemukan siapa orang yang membuat hadis itu. Dari kalangan orang yang hidup semasa Rasul atau justru setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kasus pengakuan sebagai nabi, katakanlah Musailamah al-Kadzdzab, yang jelas itu terjadi setelah peristiwa wafatnya Rasulullah. Sehingga hadis ini masuk kategori hadis isyari. Hadis isyari itu hadis isyarat Rasul di kemudian hari nanti akan ada orang yang berani memalsukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum pernah terjadi. Sekali lagi hadis man kadzdzaba alayya itu disampaikan Rasul ketika haji wada. Maka kapan terjadinya pemalsuan hadis? Saat Rasul masih hidup.
Dan siapa yang berani memasukkan hadis dikala Rasul masih hidup? Ini yang tidak pernah terjawab. Sementara diferensi yang mutamad tahun 40 Hijrah itu khaddun fasil. Berarti wafatnya Ali ini merupakan batas antara Shafa'us Sunnah wa Qadiriyah, kesucian hadis daripada munculnya berbagai pemalsuan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama bisa membuktikan bahwa yang diduga yang pertama kali hadis dipalsukan itu adalah pertikaian masalah politik. Sampai bisa bayangkan ketika Ali wafat itu kan umat Islam itu ada dua camp gitu. Camp yang bertahan sebagai kelompok Ali dan camp yang bertahan kelompok Muawiyah. Itu yang menjadi akar masalah. Di sini Yahudi ambil peran untuk mengadu domba umat Islam, sehingga kelompok Ali itu dibuatkan hadis bahwa yang berhak mewarisi khilafah itu ya Hasan putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok Muawiyah dibuatkan hadis macam-macam. Misalnya al-amanatu salasa, ana wa Jibril wa Muawiyah. Katanya ada hadis bahwa juru kedamaian itu hanya ada 3. Saya Rasul, yang kedua Jibril, yang ketiga siapa? Muawiyah. Itu siapa yang membuat kalau bukan orang Yahudi dalam teori divided and impera. Jadi kita diadu domba, sehingga nyaris pada waktu itu umat Islam hampir punya 2 khalifah gitu. Yang satu Hasan putranya Rasul, yang kedua adalah siapa? Muawiyah. Hasan walaupun masih kecil dan Husain ini sudah diprediksi oleh Rasul keduanya nanti akan jadi pemersatu umat Islam. Hadisnya sahih itu. Dan sungguh andaikan pada waktu itu Hasan ngotot untuk dibaiat, jadi Pak. Tapi Hasan tahu demi kemaslahatan dia menyerahkan kekhilafan itu kepada Muawiyah. Selesai, nggak ada masalah umat Islam. Tapi Yahudi kan tidak ingin umat Islam itu bersatu. Itu ceritanya. Sama dengan kehadiran Husain ke Yazid putranya Muawiyah. Itu dalam rangka bagaimana umat Islam ini tetap utuh biar bersatu. Tapi Yahudi tidak mau kalau umat Islam itu bersatu. Kalau sampean kebetulan pengikut fanatisnya Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu. Dimunculkan namanya hadis wasiat. Jadi hadis wasiat itu tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada. Yang katanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Mekah bersama umat di bawah sebuah pohon di wilayah namanya Ghadir Khum. Mungkin panjenengan pernah haji umrah. Ghadir Khum ini
gak jauh dari Badar. Kalau kita dari Mekah sebelum sampai Badar ketemu tempat namanya Wadi Rum. Setelah itu Badar, pecah jalur ke kanan ke negeri Syam, Irak, lanjut nyerong kiri ke Madinah. Di situ dulu tempat terjadinya perang apa? Badar. Ketika orang kafir Quraisy berniaga ke negeri Syam, dihadang di pertigaan itu, muncullah yang namanya perang apa? Badar. Nah, di wilayah namanya Ghadir Khum ini dikatakan bahwa Rasul sambil pegang tangannya Ali mengatakan, hadza wasiyyi wal khalifah min ba'di, ini wasiat saya dan khalifah sepeninggal aku. Sampai cari di referensinya Sunni nggak bakal ketemu, Pak. Di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, nggak bakal ketemu gitu. Tapi kalau sampean ke referensinya teman-teman Syiah, waduh, di kitab Najil Balaghah, Fikih Akbar, wah, muncul itu. Saya punya referensi Syiah itu 160 buku. Saya punya itu. Saya simpan sampai sekarang. Iya, berupa ibu. Makanya ketika dulu IAIN mau ngadakan namanya Syiah Corner gitu, memang di akademik bebas ya, tapi nanti dampak kalau sudah ada itu, waduh, bermasalah. Nah, ternyata apa? Yang di Pulau Kodo itu mahasiswa semester 6, dan saya tahu siapa otaknya. Dari dosen itu saya tahu. Maka saya panggil ke kantor saya waktu itu, saya sebagai kepala LPPM. Saya ingin klarifikasi, benar Anda akan menggunakan Iran Corner atau Syiah Corner itu? Ya. Benar saya. Ayo diskusi dulu gitu. Saya khawatir nanti kalau muncul itu pasti banyak peserta gitu. Ya kalau mereka paham tidak apa-apa. Kalau hanya ikut-ikutan itu yang jadi masalah. Saya diajak diskusi tentang yang namanya apa itu hadis wasiat itu. Iya gitu. Akhirnya gimana kalau Ustaz saya pertemukan dengan di Pasuruan, monggo silakan. Nanti klimaknya gimana kalau ketemukan dengan tokoh kami Jakarta, silakan gitu. Wong diskusi itu bukan cari menang kalah gitu. Diskusi itu kita niati untuk talahul ilmi. Alhamdulillah saya punya ini. Jadi nggak bisa Pak diskusi itu, karena tidak akan ketemu. Mereka itu ilmu hadisnya beda dengan ilmu hadisnya Sunni. Jadi bagi mereka imam itu maksum. Ya kan mewarisi pola pikirnya Yahudi. Bahkan imam mereka itu bisa mengkultus kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bisa mengatasnamakan Tuhan. Kita tidak pernah punya ilmu rohbaniyah, itu tidak punya. Tidak bisa kita bahwa saya pernah bermimpi Rasul, diwasiati gini, wah itu kan muncul syariat baru nanti, gitu. Muncul syariat baru, repot itu nanti. Itu ceritanya. Nah, jadi dalam Islam itu harus tegas. Bahasanya mangkul gitu loh, Pak. Harus ada dari gurunya bahasa istilah,
ittisalus sanadnya bersambung sampai kepada Rasul. Lah mereka enggak, pokoknya dari kiai saya harus percaya karena setiap imam diyakini masuk. Sama dengan Yahudi begitu. Jadi kalau mereka mengatakan atas nama Allah itu bisa, sampai kalau sudah ikut Yahudi nanti sudah makom rahib, bisa atas nama Tuhan. Sampai tinggal kipas kedatangan klien ada apa, pertobatan, tobat dari apa? Tadi pagi saya membunuh teman saya, dosa besar. Maka saya datang kemari, mohon disampaikan kepada Bapak agar diampuni dosa. Nah, yang di dalam itu sambil kipas-kipas atas nama Bapak, tak ampuni dosa Anda, kan gitu. Karena sudah merasa dirinya menyatu dengan Tuhan. Terima kasih lo katanya di ulang, lihat dulu tarifnya itu bunuh orang itu dosa besar karena harus pakai dolar, jangan cash begini ketangkep kena OTT saya nanti. Itu ceritanya gitu, itu yang terimbas dalam Islam begitu. Masya Allah. Sampai nanti abad pertengahan ke-6 dianggap putus silsilah perawi ini karena hadis sudah terkodifikasi di dalam referensi. Maka kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waduh, Amirul Mukminin fil hadis, sudah tidak mangkul ilmunya gitu. Tinggal ngambil dari Bukhari, ngambil dari Muslim, ngambil dari Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi. Itu. Datang berikutnya nanti, Masya Allah, Imam Nawawi yang jadi maha guru kita itu. Tidak punya, dia sanadnya kepada Rasul sudah tidak punya. Nah, sampai punya kitab katakanlah Riyadus Shalihin atau Al-Azkar Nawawiyah. Sampai buka bukunya, ada dari guru saya sampai ke Rasul. Tidak ada, ya tinggal ngambil dari Bukhari gitu. Jadi mangkulnya nanti Bukhari sampai kepada Rasul. Nanti abad ke-9 datang Imam Suyuti, Masya Allah, punya kitab Hawi dan sebagainya. Sampai lihat buku-bukunya sudah tidak mangkul, Pak. Jadi Suyuti itu kalau berdalil yang ngambil dari Bukhari, ngambil dari Muslim. Nah, itu. Akhirnya lahir abad sekarang ada Syekh Zainuddin MZ gitu. Saatnya gitu. Pernah saya nyampaikan olah hadasana guru saya enggak pernah. Ya tinggal ngambil dari Bukhari, ngambil dari Muslim, ngambil dari Abu Daud. Maka kalau ada klaim sampai sekarang harus mangkul, sudah generasi keberapa? Saya dengan Rasul itu sudah generasi hampir 18, Pak. Kalau diperkirakan setiap usia itu kira-kira 60 tahun. Maka kalau saya harus mangkul, guru saya siapa? Siapa kira-kira ya? Hamka dari mana? Waduh, gak ketemu. Itu ceritanya. Jadi habis kemangkulan, kecuali satu jenis hadis namanya hadis musalsal. Itu sampai hari ini ada yang mengijazahkan dari generasi ke generasi. Itu ceritanya. Saya dulu mau diijazahi,
Tapi saya tidak mau. Kenapa? Resiko dijazai. Saya harus menghafalkan guru saya sampai kepada Rasul. Kemeng gitu. Padahal hadis-hadis itu sudah ada di Bukhari, sudah ada di Muslim misalnya. Itu ceritanya. Musalsalun gulma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambani fatah. Insyaallah sampai hari ini masih ada namanya hadis apa? Musalsal. Kalau nggak salah jumlahnya 26 hadis kalau nggak salah. Tapi 26 hadis itu sudah ada di Bukhari. Ngapain saya harus ngapalkan guru saya? Mendingan ngapalkan dari Bukhari, ngapalkan dari Muslim. Misalnya begitu. Dan pernah saya terangkan di antara hadis musalsal, nggak bisa saya misalnya mengijazahi kepada wanita, nggak bisa, karena di antaranya harus pegang gini, Pak. Nah, cewek saya pegang gitu, lapor polisi, Pak, gitu. Itu misalnya. Jadi gitu, nggak bisa diskusi dengan sanad, karena mereka punya ilmu hadis yang beda dengan umat Islam. Nah, karena tidak bisa diskusi lewat sanad, terpaksa diskusi lewat matan hati. Gitu. Nggak susah-susah kok. Kalau hadis itu disampaikan di hadapan publik, bagaimanapun yang meriwayatkan jangan satu orang, Pak. Mestinya banyak orang. Itu logika bagaimanapun begitu. Maka di Sunni ada namanya hadis mutawatir gitu loh. Kenapa mutawatir? Bayangkan disampaikan Rasul waktu katakanlah khutbah Jumat. Nah, yang mendengarkan kan bukan satu dua orang, Mbak. Sekian banyak orang. Apalagi waktu disampaikan haji, termasuk yang tadi itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Itu aja lebih dari 140 sahabat terlibat di dalam periwayatan hadis ini. Saya tinggal tanya. Nah, kalau memang wasiat itu yakin ada, tolong pertanyaan saya nggak usah cari di buku kami, nggak akan ketemu. Di buku Anda saja. Selain Ali yang meriwayatkan siapa? Itu aja udah. Nggak ono. Aneh itu. Jadi di buku Anda, kenapa saya ngomong? Karena saya punya koleksi buku Anda. Saya mencari di Nahjul Balagha. Selain Ali yang cerita bahwa beliau diwasiati, siapa? Padahal ini disampaikan di hadapan umat di sebuah pohon di tempat namanya apa? Ghadirhu. Nggak bisa jawab udah. Kan itu cerita di buku Anda sendiri di hadapan umat sambil pegang tangan mengatakan hadza wasiyyi wal khalifah min ba'di, kan itu yang dikenal dengan hadis wasiat, sehingga berkeyakinan Abu Bakar itu gosok haknya Ali, Umar gosok haknya Ali, Utsman gosok haknya Ali. Maka ketiga-tiganya tidak layak masuk apa? Surga. Bukan hanya ketiga-tiganya tidak layak, yang berbaiat kepada tiga-tiganya sama. Berarti nggak ada yang masuk ke dalam apa? Surga. Masya Allah, ini kalau bukan ulahnya Yahudi tidak mungkin, Pak. Gitu. Kita dalam perangkat teori divided and impera, gitu. Nggak bisa mendatangkan, ya sudah. Kalau nggak bisa datangkan sudah, karena hadisnya walaupun gharib, Anda yakini sahih, sudah. Sekarang kita yakin Ali dapat wasiat dari Rasulullah.
Ketika Rasul wafat, kemana Ali? Yang diyakini dapat wasiat dari Rasulullah. Saat kita bingung suksesi mencari khalifah, akhirnya di buku mereka pintar melesnya. Ali disibukkan dengan jenazah Rasul, umat sudah disibukkan suksesi, sampai gitu loh. Pertanyaannya, aturan siapa? Ada laki-laki masa hidat itu. Syariat siapa itu? Kok Ali merasa masa duka cita itu gimana? Di saat Ali dalam masa duka cita, tidak kemana-mana, umat sudah kadung memilih Abu Bakar, kan gitu. Itu syariat dari mana? Laki-laki ada masa duka cita. Punya laki-laki masa duka cita? Duka cita itu untuk cowok atau cewek, Pak? Untuk cewek, Pak. Laki-laki itu kalau perlu sekarang istrinya wafat, besok kawin lagi kok. Kalau perlu kawin disaksikan oleh istrinya yang belum dimakamkan, ngono ya, Pak. Ketemu di mana gitu. Jadi seakan-akan di sejarah itu hanya Ali yang sibuk dengan urusan jenazah. Masya Allah. Semua sahabat terlibat untuk menyelesaikan jenazah Rasul. Belum ada pembicaraan suksesi, belum. Siapa yang mempertahankan bahwa di mana Rasul jenazahnya dimakamkan kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq? Kan maunya dimakamkan di Baqi, pemakaman umum. Abu Bakar yang mengingatkan. Rasul yang pernah dahulu bahwa para nabi itu dimakamkan di tempat pembaringannya gitu loh. Dan panjenengan nggak boleh wasiat seperti itu. Iya, kalau makam di rumah, meninggal di rumah, lalu pas di Giant wafat, ya Allah yang beli. Masa minta kaplingan di situ gitu. Nah kebetulan tempat pembaringan terakhir di rumah Aisyah, sehingga dimakamkan di rumah siapa? Aisyah. Itu perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Saat kita bingung loh, di mana? Siapa yang menyelesaikan urusan jenazahnya, yang memandikan? Aisyah. Gara-gara Rasul yang bilang, hai Aisyah, kalau kamu wafat dulu, aku yang merawat jenazahmu, kan? Maka Aisyah bilang, kebalikannya gitu ya Rasul, kalau panjenengan wafat dulu, saya yang akan merawat jenazahnya. Ketika Aisyah ditanya, apakah Anda memandikan jasad Rasul itu seperti memandikan jenazah kami? Nujar itu melanjangi, dibuat Aisyah tidak bisa cerita. Allahu Akbar. Itu namanya pengabdian terakhir. Maka di masyarakat saya bilang, yang namanya pengabdian terakhir itu bagaimana ibu jenazah suami itu dirawat sendiri, Bu. Dimandiin sendiri, dikafani sendiri, nanti melibatkan umat ketika sholat dan pemakaman. Untuk dua hal ini, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, itu diupayakan sekeluarga gitu. Sehingga nanti kalau ada aib pada jenazah tidak tersebar kemana-mana gitu. Bisa menjaga diri, itu luar biasa pengabdiannya. Nanti urusan menyalati baru. Boleh tidak istri memandikan suaminya? Oh, waktu hidup ayo oleh kok. Alhamdulillah, bapak saya, ibu saya wafat, anak-anak laki-laki ini yang menyelesaikan memandikannya sampai mengkafaninya. Tentang menyolati sampai memakamkan, memang minta alhamdulillah
guyupnya masyarakat. Boleh enggak anaknya memandikan ibunya, Bu? Boleh, Bu, enggak ada masalah. Itu ceritanya, Masya Allah. Jadi jangan dikira Ali sendiri yang sibuk, Masya Allah, kayak Rasul hanya miliknya Ali ya. Kalau kita baca kitab Al-Farqu Bainal Firaq miliknya umat Islam, semua terlibat menyelesaikan jenazah Rasul. Setelah selesai, terkejut kita. Orang-orang Ansor sudah kumpul. Sehingga Abu Bakar mengajak Ali, mengajak Umar, ayo ikut nimbrung. Nanti yang khawatir orang Ansor punya khalifah, orang Muhajirin punya oleh bahaya kan? Bahaya. Itu pun di Darun Nadwa. Darun Nadwa kan belakangnya rumahnya Ali. Masya Allah. Jadi seakan-akan Ali itu ditilap gitu loh. Tibai pas Ali selesai bela sungkawanya, oh tibai Abu Bakar sudah kadung dibaiat gitu. Ya sudah, akhirnya Ali awalnya nggak ikut baiat, terpaksa ikut apa? Baiat. Itu kan di cerita mereka. Ya sudah, memang cerita udah. Kan aneh, Ali yang dapat wasiat kok Ali mau berbaiat kepada Abu Bakar, ini gimana? Alasannya sudah kadung gitu loh. Ya sudah ngalah lagi gitu. Daripada nggak ngalah nanti apaan teman-teman repot. Nah, sekarang Abu Bakar wafat, Ali yang menjadi khalifah itu yang dapat wasiat kemana gitu. Apa berduka cita atas kematian orang yang menggosok haknya? Subhanallah. Saat umat butuh, siapa yang akan menjadi penggantinya? Wah, dalam musyawarah itu sampai bisa bayangkan, Mbak. Kalau sampai orang Ansor atau sampai orang Muhajirin, orang Ansor yang bilang kalian datang nggak punya apa-apa, kami yang nolong segalanya, kan pantas kalau mereka menjadi pemimpinnya, ya toh? Tidak salah. Tapi Abu Bakar hanya mengingatkan, bukankah kalian sudah dengar al-a'immatu min Quraisy? Monggo kalau ada di antara kalian kan gitu. Maka Abu Bakar itu Quraisy enggak, Pak? Quraisy. Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy. Maka khalifah kita nanti harus orang Quraisy. Alhamdulillah kita punya Quraisy Shihab. Misalnya gitu. Ceritanya gitu. Faham mereka, iya ya, diingatkan, Mbak. Jadi jangan dibayangkan semua hadis itu diterima oleh semua sahabat. Anda kadang hadis itu hanya diterimakan oleh Rasul kepada satu orang. Nanti oleh ulama dinamakan hadis gharib atau hadis fardun gitu. Kadang sebuah hadis saja disampaikan oleh Rasul oleh dua orang, Uqbah bin Amir sama Abu Ayyub Al-Ansari. Oleh ulama hadis nanti namanya hadis aziz, ada istilahnya gitu. Kadang disampaikan oleh kelompok kecil, oleh ulama namanya hadis masyhur gitu. Tapi kalau disampaikan di publik nanti namanya hadis mutawatir. Sehingga ditinjau dari kuantitas sanadnya berapa yang meriwayatkan, dibagi dua, ada ahad, ada mutawatir. Yang ahad ada nanti fardun atau gharib, ada namanya aziz, ada namanya masyhur. Sebagian ada yang nambah mustafid dari kata fayadun, sudah membanjir, tapi belum sampai ke taraf
mutawatir, misalnya gitu. Ada pembagiannya gitu, ada. Misalnya begitu. Jadi jangan dibayangkan semua hadis, semua sahabat menerima, enggak gitu. Maka yang tidak dengar, yang tidak tahu, diberitahu oleh teman-temannya gitu. Itu ceritanya. Kalau enak, kalau mau diskusi enak, udah. Ayo, ngomong apa lagi sampean? Bahwa Ali yang diwasiati, semuanya boleh mengambil haknya Ali, masya Allah, udah. Itu Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, kemana Ali yang merasa mendapatkan wasiat itu? Saat umat membutuhkan pemimpin, hasil musyawarah ketemu siapa? Umar. Itu ceritanya. Sampai Ali tampil itu atas dasar musyawarah. Belum ada sistem dinasti, belum ada. Sistem dinasti baru nanti dari Muawiyah. Mendirikan namanya khilafah dinasti apa? Umayyah. Pendirinya Muawiyah. Mulai dari turun temurun model kerajaan itu. Model apa? Monarki. Dulu enggak, selalu menggunakan musyawarah sampai Ali tampil menjadi khalifah atas dasar apa? Musyawarah. Tidak ada wasiat itu sejak kapan? Tidak akan ketemu hati sampean gitu. Enak Pak kalau diskusi gitu, enak. Kita itu umat Islam satu kok. Kita hanya dipecah belah sedemikian rupa. Oleh siapa kalau bukan oleh Yahudi? Maka pemikiran teman-teman Syiah itu ya dari Yahudi. Ya itu ceritanya, nanti menjelma jadi berbagai sektor yang luar biasa banyaknya. Monggo yang ingin komentar, yang ingin tanya, silakan. Monggo silakan. Boleh, nggih. Tahun politik, nggih. Nggih. Presiden. Bagaimana dalam menyikapi pemilihan tersebut? Ini bisa memberikan saran. Yang ditanyakan apanya, Pak? Oh iya, Pak. Ya gimana, kita kan enggak bisa menjalankan syariat kita ya, Pak ya. Akhirnya kita sebagai warga, kita punya yang namanya undang-undang. Ya sudah, undang-undang ini kita ikuti, Pak. Jadi kita undang-undang ini tidak sesuai dengan Islam, Ustaz. Misalnya gitu ya. Loh, ayo kita warnai dengan Islam, gitu caranya. Kalau undang-undang ini boleh dikatakan kita nilai tidak sesuai dengan Islam, tugas kita bagaimana undang-undang itu kita amandemen menjadi Islam, kan begitu, Pak. Jadi sunatullahnya begitu, Pak. Lah untuk bisa kita mengamandemen, kita harus sunatullahnya menguasai anggota legislatif. Untuk bisa menguasai situ, Pak, sunatullahnya harus yang ikut apa? Pemilu, gitu, Pak. Itu sunatullahnya begitu. Bisa enggak Pak undang-undang yang sekarang dirubah biar sesuai dengan syariat Islam? Bisa, Pak. Tapi menggunakan sunatullah. Sunatullahnya kuasai anggota legislatif.
untuk menguasai sunatullahnya lewat apa? Pemilu. Maka bagaimana kita ikut pemilu? Gitu Pak. Bisa dipahami maksudnya gitu. Iya gitu. Sudah habis waktunya Mbak ya. Ya. Masih. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi jangan sampai kita ingin merubah undang-undang tanpa ada mekanisme sunatullahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.